Saya mau masuk dulu di aspek kesejarahannya. Jadi kita bisa pergi ke Jerman di abad 19, di tahun 1883. Otto von Bismarck mengeluarkan jaminan kesehatan dan itu merupakan peletakan batu pertama dari negara kesejahteraan atau negara sejahtera. Uniknya Otto von Bismarck ini orang yang anti terhadap sosialisme. Jadi 5 tahun sebelum keluarnya jaminan sosial pada tahun 1883, dia mengeluarkan anti-sosialis law, satu kebijakan yang dibuat untuk meredam pengaruh Partai Sosial Demokrasi Jerman. Jadi kelahiran jaminan sosial ini uniknya, yang biasanya jaminan sosial adalah program yang identik dengan partai-partai sosial demokrat, justru peletakan batu pertamanya oleh orang yang anti Partai Sosial Demokrat, dalam hal ini Partai Sosial Demokrat Jerman. Nah, model Bismarck yang kemudian disebut model Bismarck itu memang membangun jaminan sosial dari mengutip dari pekerja dan pengusaha. Jadi dikutip iurannya dari dua pihak yang ini kemudian digunakan di beberapa negara seperti Jerman, Swiss, Ceko, dan juga Austria. Jadi model yang kita kenal sekarang ini lazim disebut model Bismarck. Tetapi apakah model Bismarck ini adalah satu-satunya model dari jaminan sosial? Ternyata tidak. Di Inggris ada yang namanya model Beveridge. Jadi Beveridge ini nama orang, seorang ekonom namanya William Beveridge, yang di tahun 1948 dianggap sebagai pendiri National Health Service atau pelayanan kesehatan nasional Inggris. Jika model Bismarck dia mengutip dari pekerja dan pengusaha, model Beveridge ini sepenuhnya dibiayai oleh negara melalui pajak. Jadi negara menjadi sole payer atau pembayar tunggal dari berbagai jaminan sosial. Jadi tidak ada iuran, tidak ada kutipan terhadap pekerja. Model lain itu adalah model campuran. Jadi model campuran antara model Bismarck dan model Beveridge. Nah, apakah hanya itu yang lazim dilakukan oleh berbagai negeri untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya? Ada model lain misalnya yang bisa menginspirasi kita, adalah model yang dikembangkan oleh Hugo Chavez. Jadi tidak ada pembayaran apapun, berbagai kebutuhan dasar rakyat dijamin secara gratis, tapi syaratnya adalah negara menguasai atau berdominasi dalam penguasaan sumber daya alam. Di Venezuela ada banyak jaminan sosial, salah satu yang paling menonjol adalah jaminan perumahan yang dikenal dengan misi besar perumahan atau Great Mission Housing. Itu dibiayai dengan uang negara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan penguasaan sumber daya alam. Jadi salah satu program terpenting Hugo Chavez ketika dia berkuasa adalah melakukan nasionalisasi. Dia menasionalisasi industri perminyakan yaitu PDVSA, di mana Venezuela sendiri merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia pada saat itu, melampaui Arab Saudi. Keuntungan dari industri minyak itulah yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik tanpa kutipan dan tanpa pajak yang tinggi. Tetapi memang model yang dikembangkan oleh Hugo Chavez ini memiliki resiko politik yang tidak kecil. Kalau teman-teman mengikuti dinamika apa yang disebut revolusi Bolivarian di Venezuela, ongkos politik yang harus dibayar oleh Hugo Chavez cukup besar. 1 tahun setelah dia menasionalisasi industri perminyakan dan juga industri lainnya, dia harus menerima kudeta dari sayap militer, karena sayap militer berhubungan dekat dengan kalangan bisnis, kalangan oligarki yang selama ini menikmati penguasaan sumber daya alam. Jadi nanti apakah Partai Buruh akan mengambil model jaminan sosial yang seperti di Jerman misalnya, atau di Inggris, atau di Amerika Latin, itu tentu saja adalah keputusan-keputusan yang disesuaikan dengan kesanggupan Partai Buruh itu sendiri dan kesesuaian dengan negeri kita Indonesia. Ada lain yang biasanya menjadi rujukan dari jaminan sosial dan kerap kali dianggap sebagai wujud dari negara sejahtera adalah negara-negara Nordik atau Eropa Utara.
Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari praktek model Nordik atau jaminan sosial yang luas yang ada di negara-negara Eropa Utara seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Islandia, dan negara-negara lainnya. Yaitu yang pertama adalah pajaknya tinggi. Jadi pajak penghasilannya cukup tinggi. Di Denmark pajak penghasilannya hampir menembus 57%. Jadi bisa bayangkan orang yang berpendapatan 100 miliar begitu, 57 miliarnya akan ditarik oleh negara untuk pembiayaan jaminan sosial. Dan pajak yang tinggi ini juga berlaku untuk pendapatan menengah. Kenapa itu bisa berjalan atau sukses di negara-negara Nordik? Karena pendapatan per kapitanya cukup tinggi. Mereka pajaknya sangat besar, tapi pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Di negara-negara Nordik, rata-rata pendapatan per kapitanya di atas 50.000 US dollar. Bahkan kalau Norwegia itu angkanya 67.000 US dollar. Bandingkan dengan Indonesia yang tadi sempat disinggung oleh saudara Gede, hanya 3.800, 3.900 US dollar. Artinya jumlah pendapatan yang besar itu disedot lewat pajak, maka dia bisa digunakan dana publik tersebut untuk membiayai jaminan sosial. Faktor yang kedua, terbentuknya jaminan sosial yang kokoh di negara-negara Nordik adalah soal union density atau kepadatan serikat buruhnya. Kita bisa perbandingkan misalnya di Indonesia, serikat buruh dari laporan Kemenaker tahun 2017, terlepas mungkin ini debatable ya, itu menyebut jumlah buruh yang berserikat di Indonesia hanya 2,7 juta orang atau sekitar 5-6% dari populasi buruh di tahun yang sama. Bandingkan dengan Nordik. Nordik itu rata-rata populasi kelas pekerjanya yang bergabung dalam serikat buruh itu di atas 60%. Semisal Swedia 66%, terus Denmark 67%, bahkan Islandia sampai 84%. Jadi kita bisa bayangkan satu sistem jaminan sosial ini yang kokoh itu dikawal oleh gerbong serikat buruh yang memang besar. Prosentasenya tadi saya sebutkan di atas 60% populasi kelas pekerja yang tergabung dalam serikat buruh. Itu berbeda sekali dengan kondisi di Indonesia yang hanya 5-6%. Nah, yang mau saya bilang memang jaminan sosial adalah program yang penting dan mencirikan negara sejahtera. Ada 10 jaminan sosial yang sedang dan akan diperjuangkan oleh Partai Buruh. Di beberapa diskusi saya dengan Bung Gede, karena Bung Gede yang pasti lebih paham soal hitungan-hitungan ekonomi, bila mana negara menghentikan dominasi swasta atau dominasi oligarki dalam sektor penguasaan sumber daya alam di Indonesia, menurut hitungan Bung Gede setidaknya ada 640 triliun per tahun yang bisa diterima oleh kas negara. Jika dana ini itu pun dengan skema 51% saham, tetapi kalau berani sampai nasionalisasi, kita asumsikan 2 kali lipat dari jumlah tersebut. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah, saya secara pribadi bukan orang yang bersetuju jaminan sosial dengan model mengiur. Kalau negara, apalagi Indonesia disebut negara yang kaya, kalau di lagunya Kus Plus itu tongkat batu jadi tanaman, bila negara ingin menjamin rakyatnya, ya jamin saja, tidak dengan model iuran. Ini pendapat pribadi saya ya. Jadi dengan kekayaan alam yang cukup dan seharusnya keberanian negara untuk mengambil alih sumber-sumber daya alam di bawah kontrol negara, kita tidak perlu lagi melakukan perdebatan seperti yang kita lakukan sore ini. Orang berdebat tentang 5,7% dana JHT dan itu pun menimbulkan polemik yang serius. Orang berdebat tentang model JKP yang merugikan buruh. Semuanya akan selesai bila mana negara semua yang menjamin. Dan menurut hitungan-hitungan ekonomi, itu memungkinkan dananya ada. Dengan syarat ya penguasaan alam oleh oligarki digeser oleh penguasaan alam oleh negara, dan kupikir itu juga tidak mengada-ngada karena pasal 33 dari Undang-Undang Dasar Republik ini juga mengamanatkan hal yang serupa.